وقل رب زدني علما. Nah, setelah beliau menyebutkan dua bait syair yang disebutkan oleh Az-Zabidi, Muhammad Murtadha Az-Zabidi rahimahullah, selanjutnya beliau menjelaskan, ya. Kata beliau, "Fa tariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayn." Maka jalan untuk meraih ilmu itu dibangun di atas dua perkara. Yakni terbangun dengan dua perkara ini, tidak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilm. Siapa yang menempuh, mengumpulkan, menghimpun keduanya, maka dia dianggap mengagungkan ilmu. Yakni siapa yang tidak menghimpun keduanya, dia hanya ambil salah satunya, apalagi tidak mengambil dua-duanya, maka dia dianggap tidak mengagungkan ilmu. Ya, siapa yang mengambil dua hal ini, maka dia dianggap mengagungkan ilmu, li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Karena dia mencari ilmu dengan cara yang memang terbukti jalan itu, cara itu bisa menghasilkan ilmu, bisa mengantarkan dia untuk sampai kepada ilmu. Taib, apa dua jalan tersebut? Fa'ammal amrul awal, jalan yang pertama, fahifdzu matnin jami'in lirrajihi. Ini yang disebutkan Az-Zabidi rahimahullah di atas. Yang pertama, menghafalkan matan yang jami' lagi rajih. Fala budda min hifdzin. Maka harus dalam menuntut ilmu itu harus ada menghafal. Man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin fa innahu yatlubu muhal. Siapa yang berpikir bahwa dia akan meraih ilmu tanpa menghafal, maka dia hakikatnya mencari sesuatu yang mustahil. Ya. Maka jangan berpikir kamu akan memiliki ilmu, ya. Kamu akan memiliki ilmu tanpa hafalan. Ilmu apapun itu, tidak usah kita berbicara ilmu agama, ilmu dunia. Orang kalau dari awal tidak hafal kali-kalian 1 sampai 10, dia tidak akan dapatkan apa-apa pada matematika masalah. Ya, itu basic dalam hal tersebut. Ya, maka harus menghafal. Seorang talibul ilm harus menghafal. Maka siapa yang proses menuntut ilmunya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun sekalipun, kalau tidak ada matan yang dia hafal, sama sekali tidak ada matan yang dia hafal, jangan harap. Nasibnya hanya akan menjadi satu dari dua orang tadi. Dia akan berhenti di tengah jalan, kesal sendiri, tidak bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa masuk-masuk, tidak bisa meraih apa yang diharapkan. Atau yang kedua, setelah capek, lelah, bertahun-tahun, dia cuma mendapatkan sedikit. Kenapa? Dia tidak menempuh jalan yang pertama. Dia tidak memiliki hafalan, ya, dari mutun, matan-matan yang, ya, sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu untuk menghafalnya. Kata beliau, sekarang kalau kamu sudah faham bahwa harus menghafal, la budda min hifdzin, harus mutlak, tidak ada tawar-menawar. Jangan berpikir ada jalan kompas untuk mendapatkan ilmu tanpa menghafal. Bisa jadi, ya. Yang penting kan memahami, ya. Ini waswas syaitan kepada penuntut ilmu. Sudahlah, enggak usah menyiksakan diri untuk menghafal. Yang penting kamu faham. Kaif? Ya. Ini waswas syaitan. Betul, pemahaman penting, tapi semua ulama yang paham itu mendapatkannya lewat menghafal. Ya. Mendapatkannya lewat menghafal. Nah, maka jangan terpengaruh dengan waswas syaitan bahwa yang penting paham. Yang penting kan kamu tahu intinya. Nanti kamu bahasakan sendiri dan seterusnya. Lah. Jalan itu jalan kamu, jalan yang kamu bikin sendiri, yang kamu mencoba untuk merintis jalan baru menuju ke sana, dan percayalah kamu tidak akan mendapatkan tujuanmu. Kenapa? Para ulama, ya, yang mereka pemahamannya kuat, mereka ahlul arabiyah, mereka kecerdasannya, IQ-nya tinggi, mereka menghafal. Maka jangan harapkan jalan lain kecuali jalan mereka. Itu waswas syaitan semuanya. Kata beliau, wal mahfudul muawwalu alaihi huwal matnul jami'u lirrajih. Nah, sekarang kalau kamu sudah siap menghafal, buku apa yang kamu harus hafal? Jangan ngacak, pilih buku dalam mustalahul hadis, dalam usul fikih, dalam akidah. Apa yang saya mau hafal? Oh, ini ada buku akidah, bagus, ini saya langsung hafal. Enggak. Bukan kamu yang menentukan bukunya. Jalan menghafal ini telah dituntunkan, telah ditempuh oleh para ulama, dan buku-buku yang dihafal pun sudah tertentu, sudah ada buku-bukunya. Ya.
Kata beliau, wal mahfudhu, yang dihafal adalah al muawwalu alaihi. Wal mahfudhul muawwalu alaihi, yang dihafal, yang apa namanya, yang dijadikan sandaran ataupun rujukan dalam hal ini, huwal matnul jami oleh rojih. Yang dihafal hendaknya lah matan yang jami, yang kita katakan tadi, yang menghimpun sebagian besar permasalahan yang dibahas dalam disiplin ilmu tersebut. Mau menghafal masalah akidah, ya tauhid uluhiyah, cari hendaknya matan dalam akidah, dalam tauhid uluhiyah itu menghimpun sebagian besar, ya sebagian besar setidaknya, atau kalau tidak semuanya, semua pembahasan tauhid uluhiyah dibahas di buku itu. Masalah kitab tauhid, kitab at-tauhid. Mau belajar asma wa sifat, cari matan yang menghimpun sebagian besar atau bahkan mungkin seluruh permasalahan asma wa sifat masuk di situ. Masalah al-aqidah al-wasithiyah. Ya, dalam mustalah, dalam nahwu al-ajurramiyah, dalam mustalah al-hadis nukhbatul fikr, dalam usul fiqh al-waraqat, ya, dan seterusnya dalam berbagai disiplin ilmu. Itu jami'. Kemudian lirrojihi. Apa artinya lirrojihi? Ay al-mu'tamad inda ahli fan, yang sudah dijadikan sandaran turun-temurun di kalangan para ulama disiplin ilmu tersebut. Para ulama nahwu sudah ma'ruf di kalangan mereka. Pemula kalau mau menghafal ini, baru ini, baru ini, baru ini. Ya. Di kalangan ulama ahli mustalahul hadis juga ada. Mau menghafal ini, baru ini, baru ini, baru ini. Sudah tinggal ikuti. Nggak usah bikin hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Itu matan yang dipelajari turun-temurun sudah terbukti melahirkan ribuan jutaan ulama dengan mempelajari matan-matan ringkas itu. Iya. Semuanya. Maka yang dimaksud dengan ar-rajih adalah al-mu'tamad inda ahli fan, yang dijadikan sandaran. Ya, jangan pilih matan sendiri. Dan itu semuanya sudah tersebut.